founder Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Pasar Modal Investa. Siang Bapak, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama IDTV Pak. Ya, selamat siang Mas Iqbal. Sehat selalu Mas. Sehat selalu, salam sehat selalu. Pak, BI akhirnya merevisi Pak aturan papan pemantauan khusus dengan mekanisme FCA yang sebelumnya mendapat banyak protes dari investor. Bagaimana Anda melihat langkah BI yang akhirnya merevisi perlakuan PPK FCA ini Pak? Kami terima kasih. BI sudah mendengarkan banyak masukan ya. Saya kira apa yang disampaikan teman-teman melalui beberapa media gitu ya tentang perubahan papan pemantauan khusus dan FCA ini. Nah, ini menandakan bahwa investor di Indonesia sudah semakin jeli dan semakin cerdas ya di dalam menyikapi setiap aturan-aturan yang memang ini akan sangat direspon gitu ya, karena ini akan berkepentingan terhadap para investor itu sendiri di dalam melakukan investasinya. Nah, saya melihat begini kan, itu kan sebenarnya ada dua hal, yaitu papan pemantauan khusus dan FCA ya. Betul. Nah, itu yang menjadi masalah sebetulnya menurut pengamatan saya adalah masalah mekanismenya, FCA-nya itu ya. Jadi bagaimana yang satu, saya sih bisa menerima ya tentang papan pemantauan khusus berbagai kriteria ya, memang ada beberapa revisi. Tetapi itu hal yang lain lagi dari FCA-nya gitu, karena FCA-nya itu adalah mekanisme kan. Nah, yang dikehendaki oleh investor itu transparansinya gitu. Ya, kalau sekarang ini kan beberapa menyindir itu kan ibarat judi ya. Kita tidak tahu bagaimana book order, bid offer-nya seperti apa. Tiba-tiba terjadi harga. Dan itu menjadi volatilitasnya bukan menjadi wajar, tetapi menjadi tinggi gitu kan, naik turunnya begitu. Nah, investor itulah yang dikendai adalah kembalikan saja kalau menurut saya, kembalikan saja kepada mekanisme di pasar reguler. Bahwa harga saham itu bisa di bawah Rp50, no problem. Kalau memang harus begitu daripada 50 mandek. Jadi pada penilaian secara fundamental, saham itu bisa di bawah 50 ya. Ya, karena toh kita lihat ya, dengan harga nominal Rp10 dijual 100 itu kan sesuatu yang ini ada nilai kan di situ. Nah, nilai itu tergantung pada masing-masing investor penilaiannya. Nah, nggak masalah mau 50 ke bawah nggak masalah, tapi transparan mekanismenya. Betul, mekanismenya yang merevisi sejumlah aturan masuk FCA untuk poin 1, 6, 7 dan aturan keluar untuk poin 10 begitu. Kita tahu bahwa poin 10 ini yang membuat pelaku pasar resah begitu karena aturan masuknya tidak berubah. Bagaimana pandangan Anda terutama yang poin 1, 6, 7 dan juga 10 ini? Ya, terutama yang 10 itu ya, memang mendapatkan, itu kan ada satu poin yang dimana dalam satu hari satu perusahaan langsung disuspend begitu. Nah, itu gak ada perubahan. Ya, ini yang masih menjadi ganjalan ya buat para investor. Mana mungkin begitu saham baru suspend satu hari lantas disuspend begitu aja. Nah, sebetulnya mekanisme yang lama itu kan juga cukup bagus ya, karena kan sebelum disuspend itu kan ada UMA kan ya, yang dilakukan oleh WI dan terus disuspend, dan itu sebetulnya sih udah bagus ya. Dari situ kita bisa menerima lah gitu. Yang jadi sekali lagi ya tadi mengenai FCA-nya itu yang memang kami concern sekali. Itu untuk dilakukan revisi atau bahkan dibatalkan saja lah, dikembalikan pada pasar reguler saja. Pasar reguler saja, Pak. Sebetulnya apakah Anda melihat revisi aturan FCA ini bisa menjadi sentimen positif begitu bagi pasar, setidaknya untuk kembali menggairahkan IHSG ke level 7 ribuan begitu, Pak? Ya, kalau kalau nilai transaksi saya optimis, nilai transaksinya ya, jadi likuiditasnya akan lebih bagus. Tetapi kalau soal indeks, itu kan masalah banyak sekali faktor yang mempengaruhi indeks kan, tidak hanya masalah mekanisme transaksinya, tetapi adalah kondisi ekonomi, kondisi politik, dan itu akan banyak pengaruhnya, eksternal, internal, itu yang akan mempengaruhi indeks. Ya, kita berharap lah ya dengan nilai transaksi itu nanti akan ke sana, tapi tidak
apa mena-mena gitu ya, bahwa nilai transaksi yang tinggi akan menaikkan indeks itu saya kira berbeda sebetulnya. Baik, Pak Hari. Di sisi lain juga pelaku pasar juga merasa aturan PPK FCA ini juga berlebihan begitu. Pasalnya sudah ada sesi pre-closing dan post-close trade session gitu yang secara tujuan serupa dengan FCA. Bagaimana menurut Anda? Ya, begini loh. Sebetulnya kan tugas dari BEI itu kan tadi substansinya di pasar modal itu kan menciptakan satu apa investasi di satu sisi ya, dan juga untuk penggunaan di dalam modal dari masyarakat itu ya. Itu kan dan menjadikan transaksi itu yang wajar dan efisien gitu, Mas. Jadi kita kembali ke real ya. Jadi mengakui apa yang terjadi di pasar ya, dan pasar kita itu kan ya spesifik seperti ini. Kita tidak bisa kita meniru begitu dengan aturan-aturan yang lain ya. Ciptakan yang nyaman dalam berinvestasi. Bagaimana sih pandangan investor itu? Ya, Itu ya. saya kira sih seperti itu. Pak Hari, sebetulnya menurut Bapak selain memang kebijakan PPK FCA ini, BI lebih baik melakukan apa untuk melindungi para investor? Apakah sebaiknya memperketat IPO saja begitu, Pak? Setuju sekali itu Mas Iqbal. Itu yang saya pingin sampaikan ya. Jadi bayangkan ya, dari sekian sampai 900-an perusahaan yang IPO itu ya, sekarang ini ada 344 yang masuk kriteria papan komandan khusus. Di mana Oke. papan komandan khusus itu identik dengan satu apa ya, hal yang negatif ya, di mana perusahaan-perusahaan lebih banyak mayoritas yang fundamentalnya menurun, kurang bagus ya, selain dari likuiditas ya, itu adalah dan pelanggaran yang dilakukan oleh emiten. Nah, IPO ini jangan betul ya digelar begitu saja dengan mudahnya, tetapi diselektif lagi sehingga perusahaan-perusahaan yang IPO itu perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek yang bagus lah. Itu Mas Baik. Iqbal. Dengan melihat sebetulnya pro kontra aturan FCA ini, apakah Anda melihat memang aturan FCA yang sudah diterapkan di negara lain ini belum bisa diterapkan di market Indonesia begitu, Pak? Belum siap begitu? Saya kira belum, ya saya jujur saya enggak, belum. Tidak semuanya yang bisa berlaku di luar negeri itu bagus di bursa kita gitu ya. Kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, saya kira Mas Iqbal. Saya Secara penerapan seperti itu strategi ya kita pandangan saya. memerlukan waktu berapa lama nih Pak Hari sebaiknya? eh Toh selama ini kita sudah nyaman ya sebetulnya dengan transaksi yang lalu. Jadi kita mau batasin yang seperti apa. Kalau sudah nyaman ya sudah. Cuma tadi yang itu yang transaksi ya, yang belum kan di bawah 50 itu kan. Yang di bawah Ya. 50 itu kan memang belum terjadi. Nah, itu aja yang diperbaiki. Jadi boleh 50, harga 50 ke bawah dengan mekanisme seperti pasar reguler. Saya cukup itu saja. Itu akan lebih sederhana dan mungkin bisa diterima oleh banyak investor ya. Baik Pak Hari, sangat menarik sekali perbincangan kita. Kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, Investor Market Today akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama saya Iqbal Sutepi Harja di Investor Market Today dan kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Hari Prabowo, founder Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Pasar Modal Investa. Pak Hari, kita lanjutkan diskusinya. Memang tadi sangat menarik sekali terkait FCA ini dan Bapak masih lebih setuju dengan mekanisme pasar reguler ya Pak. Selain FCA ini Pak, salah satu kebijakan yang tengah digodok BI untuk meningkatkan likuiditas pasar saat ini adalah short selling begitu. Bisa dielaborasi Pak terlebih dahulu apa sebetulnya perbedaan transaksi short selling ini dengan yang tradisional Pak Hari? Ya, short selling ya. Jadi pengertiannya kan begini. Saham itu kan ada dua gerakan saja, naik atau turun. Orang bisa memanfaatkan untuk mencari apa cuan itu ya. Itu dengan beli dan kalau naik kita jual. Atau sebaliknya, jual dulu baru beli gitu. Itu kan sama-sama mencari keuntungan di dalam investasi di trading ya di saham ini. Nah, kalau yang konvensional kan orang itu kalau tidak punya saham tidak bisa menjual kan. Ya, sedangkan dengan short selling orang yang tidak punya saham itu bisa melakukan penjualan. Itu Oke. substansinya kan pengertian dari short selling kan begitu ya, Ya, Mas Iqbal. Itu ya jadi yang ada. itu dasarnya begitu ya Pak Hari ya.
Dasarnya begitu, dasarnya begitu. Tapi sebetulnya apa yang perlu diperhatikan ya para investor takut lebih memahami lagi terkait kebijakan short selling ini yang harus diperhatikan begitu Pak? Ya, nah ini short selling ini kan harus juga melihat kondisi-kondisi ya, Mas Iqbal. Ada banyak bursa yang melakukan short selling, tapi juga ada beberapa negara yang melarang short selling. Nah, itu saya kira mereka melihat ada satu kondisi tertentu. Nah, China memang dan kalau Amerika saya begitu ya Pak? bicara positif, iya, jadi secara positifnya ya mungkin begini. Satu hal buat investor itu kalau investor eh, ingin melakukan penjualan kan bisa sekarang nanti ada lembaga penyewaan kan satu. Nah, yang perlu diingat juga bahwa investor yang sekarang katakanlah kalau saya sebagai investor punya saham yang memang mau saya pegang jangka panjang atau mungkin sedang turun harga sahamnya, itu saya bisa memanfaatkan, saya bisa menyewakan ya saham tersebut melalui lembaga tadi yang menyewa itu Ya. itu satu hal yang positif ya buat investor. Nah, ini kan masalahnya bagaimana kita itu menyikapi dengan short selling ini ada kecenderungan gitu kan, karena orang akan lebih suka yang melakukan short selling kalau harga saham itu turun. Itu kan dilematis ya. Jadi satu sisi dia ingin saham itu turun dan dia akan beli di bawah lagi. Nah, saya jadi ingat ketika kondisi-kondisi bearish gitu, OJK itu memberikan justru anjuran buyback ya, bahwa emiten-emiten yang sahamnya turun, yang secara fundamental masih bagus, itu selalu melakukan buyback ya, pembelian atas saham-saham itu di pasar. Dan di satu sisi sekarang dengan short selling ini kan Ya. orang berusaha untuk menurunkan harga saham, dan itu akan menurunkan indeks pasti gitu ya. Ya, ya. Itu seperti itu Pak Hari, pemikiran saya, ya, Mas Iqbal. transaksi short selling ini juga beberapa kali dihentikan terakhir 2020 begitu ya Pak saat pandemi, namun kembali diaktifkan. Bagaimana skema short selling ini bisa meningkatkan likuiditas pasar sebetulnya Pak? Ya, yang dimaksud likuiditas tadi kan tadi yang misalnya investor ya, investor yang kok sahamnya lagi turun terus, saya nggak punya saham, ya udah kalau gitu saya jualan dengan cara meminjam saham itu ya, dengan harapan saham itu turun dan suatu saat dia akan beli gitu. Dan itu jadi ada transaksi kan, memang kalau dilihat dari kacamata bagaimana atau tujuan untuk meningkatkan nilai transaksi mungkin bisa seperti itu. Orang yang tadinya punya saham yang diem aja bisa disewakan, mungkin dia sambil nunggu harga sahamnya naik, dia dapat uang sewa lah dari saham yang dia pegang itu. Seperti itu. Tapi semuanya ya kembali pada satu aturan-aturan yang Ya. nanti memang aturan-aturan itu Pak Hari, harus terkait demikian. resiko-resiko sendiri itu seperti apa Pak yang harus kita cermati dan hindari begitu Pak terkait short selling ini? Ya, risikonya begini. Kita risiko untuk apa nih? Risiko untuk investor misalnya ya. Ya. Risiko investor itu kalau dia jualan saham dan sahamnya itu ternyata malah naik, dia akan mengandung risiko kan. Karena dia harus membeli. Dia pada satu waktu yang tertentu dia harus membeli saham itu kembali, dan itu jadi kebalik. Harusnya dia ingin turun, harga sahamnya menaik. Nah, risiko secara umum ini kan aturan-aturan ya, sekali lagi bagaimana supaya tidak terjadi one prestasi, kan ini Ya. berkaitan dengan sewa menyewa. Sedangkan margin trading saja yang ada aturannya sudah, itu kan kadang-kadang ya dulu jebol-jebol kan, orang yang melakukan pembelian dulu dan seharusnya membayar tidak membayar, itu kan Ya. risiko ya. Jadi kita memang harus berpikir ketika kita meluncurkan produk-produk ya, itu, tapi kita harus ingat bahwa kita dengan berpikir baik-baik saja gitu. Ada beberapa mungkin pihak-pihak yang justru memanfaatkan satu aturan-aturan baru ini untuk tujuan-tujuan ya pokoknya saya harus untung sendiri, gimana caranya. Ya karena ini fair ya saya sampaikan, Ya. Ya. kita jangan sampai bursa ini menjadi arena judi atau arena perampokan gitu ya. Maaf Ya. kalau saya Ya. bicara kasar, perampokan itu karena ya memang faktanya ada di pengadilan kan, Ya. yang Ya. sudah masuk ke ranah-ranah Ya. pengadilan tentang Ya. di pasar modal ini. Jadi Itu notesnya Mas adalah Iqbal. jangan sampai kebijakan-kebijakan ini menjadi celah begitu untuk orang-orang mengambil kesempatan hanya bisa dibilang cuan oriented begitu ya Pak ya? Persis, persis ya. Jangan sampai Ya. menjadi satu Ya. tindakan kejahatan dengan Baik. cara yang halus, karena justru memanfaatkan dari aturan-aturan itu
Ya, ya ya. susah diperiksa kan aturannya begitu gitu. Ya, betul. Di beberapa negara, Pak, transaksi short selling ini juga dihentikan karena memberikan dampak buruk dan beresiko yang gagal serah begitu. Bagaimana sebetulnya BII bisa mengantisipasi ini jika memang gagal serah ini menjadi salah satu yang ditakutkan atau resiko paling signifikan begitu? Betul, itu yang kita khawatirkan. Ya, jadi jangan buru-buru. Menurut saya jangan buru-buru lah. Jangan buru-buru meluncurkan produk-produk itu kalau belum benar-benar dipelajari ya tentang berbagai macam kemungkinan risiko itu. Sekali ini lembaga kepercayaan loh. Kalau terjadi sesuatu prestasi risiko sistematis itu, aduh, itu akan menghancurkan nama bursa kita sendiri. Saya kira itu. Jadi memang perlu diuji lagi, perlu Perlu dipikirkan diuji kembali ya lagi. untuk Baik. didiskusikan bersama lah. Kelebihannya sebetulnya ada nggak sih, Pak, terkait short selling ini? Apakah memang hanya resiko saja begitu yang terlihat? Apakah ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita ambil dari kebijakan ini? Iya, iya. Kelebihannya tadi nilai transaksinya bisa meningkat ya. Dan satu tadi yang sudah saya sebut di atas bahwa orang-orang yang tadinya ingin long gitu ya daripada sahamnya mandek begitu saja di KSEI dia bisa sewakan saham itu untuk ditransaksikan dia mendapatkan uang gitu ya selain tadi dapat dividen misalnya sambil nunggu itu ya kalau sahamnya dia apalagi tidak liquid gitu ya, itu bisa disewakan itu satu hal yang positif buat investor yang memang perlu kita sampaikan juga ya di sini. Termasuk juga mendukung penemuan harga begitu ya, Pak ya? Iya, iya, menurunkan harga. Tapi begini ya, maaf. Jadi eh, kadang-kadang di bursa itu terjadi harga yang jauh dari fundamentalnya. Oke. Jadi karena satu ada mekanisme tertentu ya, tujuan tertentu tadi, pokoknya dia jualan gitu ya, bahwa fundamentalnya itu sebetulnya tidak seperti itu, tapi harga satu bisa turun dan sebaliknya. Dan sebaliknya ketika fundamentalnya itu jelek, harga sahamnya itu bisa tinggi gitu. Jadi tidak selalu ya di pasar ini harga itu mencerminkan fundamentalnya gitu Mas Iqbal. Ya itu memang apa yang terjadi ya dipasarkan seperti itu. Pak, jika memang ini mau diimplementasikan, sebaiknya BEI itu melakukan seperti apa? Apakah memang merevisi lagi seperti yang terjadi di tahun sebelumnya karena memang sempat dihentikan begitu, Pak Hari? Ya, merevisi menurut saya kita banyak diskusi lah. Kita undang beberapa pelaku pasar, kita diskusi, termasuk para investor-investor itu ya. Kita mungkin ada perwakilan beberapa investor, atau kita melakukan survei-survei ya ke pasar gitu. Seperti apa sih keinginan daripada para investor itu ya supaya nyaman di dalam transaksi ini jangan dipaksakan sesuatu yang tidak diterima oleh publik gitu ya. Percuma kan artinya publik ini aduh kalau begitu saya susah ini saya ya terus terang lagi mengajarin banyak investor pemula-pemula ya mulai dari awal bahwa pasar modal itu adalah mereka berinvestasi membeli saham membeli perusahaan begitu ya tetapi sekarang dengan banyaknya aturan-aturan yang seperti ini mereka bingung lagi gitu kalau mau ya dia bilang kalau mau trading kan ada pilihan yang lain kripto misalnya gitu ya atau bursa berjangka gitu. Nah Ya, di pasar modal itu kan substansinya kan dia investasi membeli perusahaan kan gitu. ya. Jadi ya mungkin kita akan pikirkan lebih jauh lah teman-teman Baik, BEI Pak Hari. itu saya kira kita Ya, banyak diskusi ya untuk itu demi kemajuan pasar modal kita bersama tentunya Mas untuk Iqbal. kemajuan pasar modal Indonesia, Pak, terkait bagaimana kita Betul. melihat pro kontra dari kebijakan sebelumnya terkait Iya, FCA atau PPK kritikan itu begitu. diterima sebagai Ya, bagian dari kemajuan bersama lah. Sebetulnya jika melihat track recordnya yang sebelumnya kebijakan ada pro kontra begitu, bagaimana short selling ini akan diterima Pak oleh market atau pasar atau pelaku pasar modal begitu? Bagaimana Anda melihat ini, prediksi Anda? Ya, mungkin satu saat bisa. Suatu saat bisa. Setelah memahami ya bagaimana resiko dan manfaat daripada short selling itu. Dan itu pun akan dilakukan secara bertahap ya. Mungkin mula-mula adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi, punya fundamental bagus, volume sahamnya gede gitu ya. Nah, itu yang mungkin tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh BI ya. Dan jangan semuanya gitu, tapi ya Ya. eh, beberapa saham saja yang memenuhi kriteria tertentu sambil memikirkan celah-celahnya ada di mana. Jangan sampai orang
justru ingin menguasai, bisa loh ya, ingin Ya. menguasai perusahaan tuh dia melakukan short selling terus dia beli, dia masuk di bawah dengan jumlah yang lebih besar sehingga kepemilikannya akan lebih Ya. lebih besar ya, dan itu untuk tujuan-tujuan yang tertentu juga. Jadi setiap kali kita harus memikirkan dari sisi negatifnya juga selain sisi positifnya, Mas Iqbal. Meski menaikkan likuiditas, namun di sisi lain Pak, short selling juga identik dengan pelemahan indeks saham di bursa begitu. Bagaimana pandangan Anda? Benarkah short selling ini bisa membuat IHSG downtrend begitu? Dan bagaimana sebetulnya BEI ini mengantisipasi downtrend ini? Ya, ya, ya kan begitu. Memang mungkin pada tahap-tahap awal ya, Mas, itu waktu diluncurkan short selling itu akan terjadi, ya penurunan indeks itu karena yang pemain-pemainnya nanti akan pemain-pemain yang besar, gitu ya, dan juga akan ikut-ikutan karena kalau hanya melihat satu sisi saja, gitu, sepintas saja, oh short selling itu kan harus menjual sahamnya dan beli di bawah. Rame-rame lah mereka melakukan itu, ya kan, mereka udah melakukan itu sehingga benar-benar si harga saham turun dan ya, dia harga saham gabungan turun, ya, itu bisa bisa terjadi sampai mekanisme tertentu ya, dan itu akan menjadi volatilitasnya akan menjadi tinggi juga itu Ya. ya kalau yang belum siap gitu ya. Nah itu makanya dibutuhkan volume-volume yang besar ya supaya kalau yang kecil-kecil wah itu tadi saya kira akan menciptakan harga yang volatilitinya tinggi gitu. Baik, Nah, Pak, BEI gitu. merencanakan implementasi short selling ini pada Oktober 2024 nanti. Menurut Gimana? Anda Oktober waktu yang tepat, Pak? Atau justru Oktober termasuk waktu yang bearish IHSG begitu? Iya, betul. Saya baru mau katakan itu rawan kan bulan-bulan Oktober itu ya. Itu bulan-bulan yang apalagi nanti begitu Oktober diluncurkan ya. Terus indeks harga saham gabungan tertekan misalnya, itu kan akhir tahun. Ya, di mana Desembernya indeks harga saham gabungan juga lebih rendah dari awal tahun. Akan terjadi penilaian yang kurang kurang manis lah ya, kalau di pasar gitu. Oh ya kan IHSG kita Desember ini turun di bawah awal tahun misalnya gitu, itu akan kurang elok menurut saya ya. Jadi mungkin ya mungkin tahun-tahun depan lah ya, kita butuh waktu sosialisasi, yang penting sosialisasi yang ini uji coba gitu ya. Tapi Ya, kalaupun mau dipaksain ya itu gimana lah, itu tadi Pak ya Hari. sangat selektif sekali ya Pak Hari, menggunakan kalau beberapa saham saja. dipaksain gitu menurut Bapak akhir tahun ini diimplementasikan di bulan Oktober gitu, apakah ini akan membuat IHSG gagal mencapai target begitu dengan adanya downtrend dari kebijakan-kebijakan short selling ini dan juga FCA, Iya. Pak? Bisa jadi, bisa jadi. Makanya kalau saya pribadi sih jangan jangan bulan itulah ya, jangan bulan itu gitu. Biar biar dulu. Ini kita juga masih bingung dengan FCA itu. Kita benahin dulu yang ada. Jangan bareng-bareng gitulah. Barusan waktu lalu juga ya, BI meluncurkan warrant terstruktur gitu ya. Nah itu kita lihat aja lah, apakah itu juga menarik gitu kan. Semakin banyak produk-produk yang diluncurkan semakin bingung tuh investor-investor itu. Kita kembali dulu lah benahin pelan-pelan gitu ya untuk ya, substansinya itu tercapai gitu ya, supaya dan yang terpenting itu barang dagangannya itu loh, saham-sahamnya perusahaannya itu bagus seperti Mas Ya. Iqbal katakan tadi ya, yang IPO itu bagus dulu lah gitu, selektif Bagus gitu. dulu. Lebih Saya selektif kira lagi, itu Pak. Mas Jika Iqbal. memang ingin mengimplementasikan short selling ini, waktu yang tepat kapan sih, Pak? Waktu yang tepat saat bullish IHSG itu kapan menurut Bapak? Ya, menurut saya mungkin semester-semester atau kuartal kuartal kedua ya di bulan 2025 lah. Itu ya, ini saya kira cukup untuk kita sosialisasikan dengan beberapa tahapan gitu ya. Itu supaya paham dulu lah. Sekarang ini justru saya di lapangan dan saya bergerak di bidang edukasi itu lagi ngajarin ini, ya itu timbul itu lagi, mereka bingung gitu. Apa Pak? Waduh kalau gitu susah saya Pak masuk di investasi di saham. Lebih baik yang lain aja gitu. Nah, itu sering saya temukan ya seperti itu Mas Iqbal. Jadi beri kesempatan mereka belajar substansinya dulu gitu ya, Ya. pelan-pelan lah gitu. Jika melihat hal tersebut, sebetulnya mindset investor dan behavior para investor kita ini seperti apa sih, Pak? Melihat bagaimana terjadi berbagai macam kebijakan yang akan diimplementasikan begitu, dan sebetulnya seperti apa yang Anda lihat, Pak? Ah, jujur ya, jujur saya katakan akhir-akhir ini membingungkan gitu Mas Iqbal Membingungkan. ya. Saya Kenapa, Pak? melihat ya di lapangan. Jadi saya itu 34 tahun di pasar gitu ya. Jadi dan saya berhubungan langsung dengan investor di pelatihan-pelatihan ini sehingga saya merasakan betapa gerahnya ya untuk
menyikapi ya, investor itu menyikapi kebijakan-kebijakan dari BI akhir-akhir ini ya. Itu yang realitas yang saya sampaikan, dan itu bukan berarti kami tidak suka gitu ya, tetapi itulah perlu saya sampaikan. Mari kita bersama-sama dengan BI, dengan OJK, gitu kita implementasikan setiap kali ada peraturan ya, itu kita pikirkan bersama dan sampai mendasar gitu ya. Jangan hanya di kulit-kulitnya saja gitu ya, undang bursa apa perusahaan-perusahaan sekuritas saja gitu. Ini kan berdampaknya paling signifikan itu kepada investor langsung. Jadi Ya. ya kita undanglah beberapa investor, atau syukur ada komunitas-komunitas investor. Sekarang itu kan banyak sekali tuh di situ. Kita ajak diskusi lah seperti apa Pak, yang tadi dilakukan. Bapak Dan mention dilakukan pengawasan. survei ya Ya. secara independen. Baik, Pak Hari, tadi Anda menyebutkan bahwa tentang pengawasan BEI dan OJK. Lantas sebaiknya bagaimana sih Pak pengawasan antara BEI dan OJK ini dalam hal pengimplementasian beberapa kebijakan, khususnya short selling dan FCA ini? Ya, OJK saya kira penting sekali ya sebagai pengawas gitu ya. Tetapi mohon maaf, tidak hanya sekedar menerima pelaporan-pelaporan saja gitu dari emiten misalnya ya. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Ya, mereka mesti terjun loh, ya terjun gitu ya. Kalau memang soal masalah SDM ya bagaimana kalau memang harus baiknya ditambah gitu ya, supaya setiap kali mereka bisa melihat perkembangan daripada emiten tuh emitennya itu ya, barang dagangannya itu dibikin bagus, jangan sampai ada celah-celah lagi untuk emiten yang abal-abal ya. Sekarang ini kan ada istilah gitu, emiten abal-abal, habis IPO sebentar ya. IPO bukan pintu masuk tetapi pintu keluar daripada pengusaha gitu ya setelah dapat uangnya. Itu saya bisa memahami ya kondisi-kondisi, karena memang beberapa fakta, beberapa yang saham coba yang lihat aja, saham yang masuk pemantauan khusus ini mayoritas adalah saham-saham yang belum lama IPO. Nah, ini adalah tugas daripada teman-teman di OJK ya, untuk Ya, melakukan pengawasan secara ketat dan tidak hanya monoton dengan menerima laporan, tetapi terjun ke pasar seperti apa. Seperti baik. intelijen gitulah, bagaimana sih sebetulnya yang terjadi di pasar. Itu. Baik, terima kasih Pak Hari Prabowo sudah bergabung bersama IDTV khususnya di Investor Market Today untuk sharing mengenai short selling dan juga FCA. Semoga memang seluruh kebijakannya ini memberikan manfaat terutama bagi para investor dan bagaimana saham-saham itu sendiri diutamakan dan menjadi prioritas begitu. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, itu tadi Pak Hari Prabowo, founder Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal Investa. Kita akan kembali usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetaplah di Investor Market Today.